Tahukah kamu? Pertanggal 23 Juni 2024, estimasi kasus tuberkulosis menurut Kementerian Kesehatan mencapai 1.060.000 jiwa, 23.858 diantaranya adalah pasien meninggal akibat tuberkulosis. Data dari International Diabetes Federation, IDF, menunjukkan jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 mencapai 537 juta. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta di tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045. Persoalan ini menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, mengingat diabetes mellitus merupakan ibu dari segala penyakit yang dapat melahirkan berbagai penyakit lainnya. Tuberkulosis dengan diabetes mellitus di Indonesia. Data dari SITB kohort tahun 2022 menunjukkan bahwa ada sebanyak 39.050 kasus tuberkulosis diabetes mellitus yang ditemukan dan telah diobati di Indonesia. Kemenkes menyampaikan bahwa pada tahun 2023, kasus tuberkulosis diabetes mellitus di Indonesia mencapai angka 34.000 kasus. Karena angka kasus yang sangat tinggi, tuberkulosis dengan diabetes mellitus perlu menjadi perhatian. Mari kita mulai dengan mengenali kedua penyakit tersebut. Mengapa kedua penyakit ini bisa saling mempengaruhi? Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang mempengaruhi gangguan fungsi daya tahan tubuh, sehingga penderita lebih rentan terserang infeksi, termasuk tuberkulosis paru. Penyebab infeksi tuberkulosis paru pada penderita diabetes mellitus adalah karena gangguan pada mekanisme pertahanan tubuh, termasuk gangguan fungsi dari sel-sel pernapasan paru. Paru pada penderita DM akan mengalami perubahan seperti sel paru yang menebal karena komplikasi DM, gangguan saraf, dan sel paru menjadi kurang elastis sehingga pasien sering sesak napas. Karena daya tahan tubuh terganggu dan berkurangnya sel imun pada pasien diabetes, maka tubuh menjadi kurang maksimal dalam melawan kuman TBC. Selain itu, terdapat perubahan pada aliran darah dan tekanan oksigen dalam tubuh yang memperberat kondisi pasien. Bagaimana gejala keluhan yang muncul pada pasien TB diabetes? Pasien biasanya memiliki gejala DM terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan munculnya gejala TB. Gejala khas pada penderita diabetes adalah keluhan sering pipis terutama malam hari, mudah lapar, dan banyak minum. Gejala TB yang muncul khasnya adalah batuk berdurasi lama disertai gejala lain seperti demam riang, batuk berdahak, nyeri dada, penurunan berat badan, serta berkeringat tanpa sebab terutama pada sore malam hari. Lantas, kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter? Jika Anda mengalami beberapa keluhan tadi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian Anda akan diperiksakan gula darah untuk mengetahui apakah Anda mengalami diabetes serta pemeriksaan dahak untuk mengetahui apakah Anda memiliki TB atau tidak. Jika sudah terdiagnosis, bagaimana cara memperoleh pengobatan TB DM? Bila kadar gula darah tidak terkontrol, maka pengobatan TB dapat diperpanjang hingga 9 bulan. Untuk mengendalikan gula darah, pasien diabetes dapat rutin suntik insulin karena kerja obat TB dapat mengganggu penyerapan obat minum diabetes.